Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Baju kamu beli di pasar Loak ya, Naya? Suara Rani, ipar Naya, terdengar lantang di ruang tamu keluarga besar itu. Tawa kecil terdengar dari mertuanya, Bu Retno, yang duduk di sofa kulit sambil menyeruput teh dari cangkir porselennya. Naya menunduk sejenak, menahan perih di dada. Blazer krem yang ia pakai memang sederhana, tapi bukan berarti murahan. Ia membelinya dari butik lokal langganannya, bukan tempat sembarangan. Tapi untuk membantah, ia tahu itu hanya akan memicu pertengkaran baru. Di rumah ini, suaranya seperti angin lalu. Reza, suaminya, hanya melirik sekilas lalu kembali menatap layar ponselnya. Tak ada pembelaan. Tak ada sentuhan tangan yang menguatkan. Ia terlalu nyaman berada dalam bayang-bayang keluarganya dan terlalu takut menyuarakan keberpihakan. Harusnya kamu belajar dari Rani, ya? Lanjut Bu Retno dengan nada menyindir. Dia tahu cara menjaga penampilan. Suaminya juga sukses. Nggak kayak kamu yang malah ditopang Reza dari awal. Naya menghela napas dalam hati. Setiap kunjungan ke rumah mertua seperti menggores luka baru. Ia menikah dengan Reza 2 tahun lalu, dengan harapan bisa membangun keluarga yang hangat dan saling mendukung. Tapi sejak hari pertama, ia disambut dingin oleh ibu mertuanya, yang sejak awal menilai Naya hanya seorang perempuan dari keluarga biasa, tanpa modal apa-apa. Padahal mereka tidak tahu apa-apa tentang perjuangannya. Naya tumbuh dari keluarga pekerja keras. Ayahnya tukang kayu, ibunya penjual kue. Ia kuliah dengan beasiswa, bekerja sejak SMA, dan kini menjalankan toko daring yang ia kelola sendiri, dari desain, pemasaran, hingga pengiriman. Hanya saja, bisnisnya masih dalam tahap tumbuh, belum ia pamerkan, belum juga ia ceritakan pada siapapun, termasuk Reza. Naya, coba kamu bikin teh buat kita semua ya, ucap Bu Retno tiba-tiba, seolah menyuruh pembantu. Rani menahan senyum sinis. Naya berdiri dengan anggun, menahan perasaan yang bergemuruh dalam dada. Ia berjalan ke dapur yang dulu ia bantu bersihkan di awal pernikahan, saat masih mencoba mengambil hati keluarga ini. Tapi semua kebaikannya seolah tak pernah cukup. Ia bukan dari keluarga berada. Ia bukan Rani, yang setiap langkahnya dibarengi pamer tas mahal dan parfum branded. Di dapur, Naya meremas jemarinya sendiri. Ia tidak akan terus begini. Hinaan demi hinaan ini suatu saat akan ia buktikan salah. Ia akan berdiri di atas kakinya sendiri. Bukan untuk membalas, tapi untuk membungkam mereka dengan keberhasilannya. Dengan kilau yang tak bisa disangkal siapapun. Dari ruang tamu, terdengar tawa Rani yang memekakan telinga, tapi di dalam hati Naya tumbuh semangat yang baru. Ia tahu suatu hari nanti tawa itu akan berubah menjadi diam. Piring-piring porselen tersusun rapi di atas. Meja makan panjang berlapis taplak rendah krem. Aroma rendang dan sambal goreng hati tercium menggoda. Namun bagi Naya semua itu terasa hambar. Ia duduk di ujung meja, seperti biasa. Sedikit menjauh dari pusat perhatian. Di tengah meja duduk Bu Retno dan suaminya, Pak Budi dengan Rani dan suaminya Dimas, di sisi yang lebih dekat. Reza duduk di samping Naya, tetapi terasa sejauh orang asing. Naya, kamu bantu apa sekarang di rumah? Tanya Pak Budi dengan nada basa-basi, tapi matanya menyiratkan penilaian. Saya sedang kelola toko daring, Pak. Jualan baju dan aksesoris. Online shop, potong Rani cepat. Ya ampun, aku pikir kamu kerja kantoran atau minimal di bank gitu. Sekarang semua orang juga bisa jualan online. Tinggal upload foto, kasih diskon, udah. Tawa Rani pecah, dan diikuti senyum mengejek dari Bu Retno. Benar juga, Ren. Kalau gitu aku juga bisa dong jadi pengusaha. Cibirnya sambil menyuapkan potongan ayam ke mulut. Naya meneguk air putih perlahan. Tenggorokannya terasa seperti disayat. Tapi ia tak menunjukkan raut marah.
Hanya satu hal yang terus ia jaga, harga diri. Aku tuh heran ya. Reza, lanjut Bu Retno, menatap putranya. Kenapa kamu nggak cari istri yang bisa bantu kamu secara ekonomi? Lihat Dimas, istrinya pintar, kerja di BUMN, gaji besar. Bisalah saling topang. Reza hanya mengangkat bahu. Naya sudah cukup bantu. Kan rumah tangga nggak harus saling saingi penghasilan. Wah, belain istri ya sekarang, kata Rani dengan alis terangkat. Kamu lupa yang bayar DP rumah ini siapa? Yang beliin mobil siapa? Diam. Naya memutar kepalanya perlahan ke arah suaminya. Reza menunduk, tak menjawab. Dalam hati, Naya tahu, benar bahwa semua itu datang dari Reza dan keluarganya. Tapi itu karena sejak awal ia memilih menahan diri menggunakan uangnya. Semua penghasilan dari bisnisnya selama ini ia simpan, ia investasikan kembali, bukan untuk hidup konsumtif, melainkan untuk membangun masa depan. Naya tersenyum kecil, senyum yang menyimpan banyak rencana. Maaf ya, aku nggak bisa sumbang rumah atau mobil, tapi kalau kalian mau endorse produkku, bisa bantu aku viral loh, ucap Naya dengan tenang. Matanya menatap lurus ke arah Rani. Rani mendengus. Kita? Endorse produk toko kecil? Naya hanya mengangkat bahu ringan. Nggak apa-apa sih. Nanti juga banyak selebgram yang akan rebutan. Aku baru dapat kontrak pengiriman barang ke Malaysia, soalnya. Tiba-tiba suasana di meja makan mengendur. Pak Budi mengangkat alis. Serius kamu ekspor? Naya mengangguk. Masih kecil baru mulai. Tapi lumayanlah buat modal beli rumah tahun depan. Hening sesaat. Rani pura-pura sibuk dengan sendoknya. Bu Retno mencibir pelan tapi tak melanjutkan sindiran. Reza menatap Naya, kali ini dengan ekspresi aneh, seperti baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Namun luka hari itu tetap menancap, bukan karena kata-kata kasar, tapi karena pembiaran, karena diam suami, karena pandangan rendah yang tak pernah lelah mereka tujukan padanya. Malam itu, di perjalanan pulang, Reza menyetir tanpa banyak bicara. Naya menatap keluar jendela. Namun dalam pikirannya hanya ada satu hal. Sudah cukup. Sekarang saatnya aku tunjukkan siapa aku sebenarnya. Langit pagi masih kelabu saat Naya duduk di ruang kerja kecilnya, yang dulunya adalah gudang belakang rumah kontrakan mereka. Dindingnya sudah ia cat putih bersih, rak-rak tertata rapi dengan stok produk. Tas kulit handmade, anting perak etnik, dan baju linen hasil karya UMKM lokal yang ia bantu pasarkan. Komputer menyala. Naya membuka dashboard tokonya, dan bibirnya mengulas senyum. 72 pesanan masuk sejak tengah malam. 3 dari Singapura, 2 dari Malaysia, sisanya dari kota-kota besar di Indonesia. Beberapa pelanggan langganan bahkan mulai minta sistem pre-order untuk desain khusus. Tak ada yang tahu ini semua, termasuk Reza. Ia memilih menyimpan rahasia ini bukan karena malu, tapi karena kecewa. Setelah pertemuan makan malam itu, Reza tetap tak berubah. Bukannya bangga, ia justru bersikap seolah keberhasilan kecil Naya tak berarti apa-apa. Mertuanya juga hanya diam. Mungkin karena mereka tak percaya atau mungkin karena terlalu sibuk dengan gengsi sendiri. Naya tak butuh pengakuan mereka. Ia butuh kemerdekaan. Setiap pagi setelah membereskan rumah, ia bekerja. Mengurus pengemasan, membalas pesan pelanggan, merancang promosi, bahkan belajar strategi ekspor dari YouTube dan kursus daring berbayar. Ia juga mulai membentuk tim. Kecil 2 pegawai dari kampung, halamannya yang ia gaji bulanan. Di malam hari, ia menyelinap ke ruang kerja lagi saat Reza tidur. Beberapa kali ia mencoba bicara, memberitahu rencananya, tapi setiap kali dibalas dengan komentar datar. Ya, baguslah kalau kamu sibuk, tapi jangan sampai lupa urus rumah juga, ya. Kalimat itu seperti borgol di pergelangan tangan. Namun semangat Naya tak padam. Ia mulai menabung lebih agresif. Ia mencari properti di pinggiran kota yang strategis. Ia berencana membeli rumah dengan namanya sendiri. Bukan sebagai istri Reza, tapi sebagai Naya Rahmawati,
Perempuan mandiri yang mampu berdiri tanpa sandaran siapapun. Ia juga memperhatikan dirinya. Tidak untuk menyenangkan mertua atau ipar, tapi karena ia sadar bahwa penampilan adalah bagian dari branding. Ia mulai mengikuti kelas public speaking online, belajar mengatur intonasi, bahasa tubuh, hingga mengenakan pakaian yang membuatnya percaya diri tanpa harus bermewah-mewahan. Tak jarang ia berpapasan dengan Rani di mall, yang masih menganggapnya seperti dulu. Tak tahu bahwa wanita yang ia hina itu kini mampu membeli butik tempat. Rani window shopping. Namun Naya diam, karena ini bukan soal balas dendam. Ini soal pembuktian. Dan di balik diam itu, rahasia Naya tumbuh semakin besar. Seperti akar yang menembus tanah keras, diam-diam tapi tak terbendung. Ia menunggu saat yang tepat untuk tumbuh ke permukaan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan yang tak bisa diabaikan siapapun. Undangan itu sederhana, dikirim lewat grup WhatsApp keluarga. Naya menuliskannya dengan nada yang ringan, nyaris santai. Halo Ibu Rani, Dimas, dan semuanya. Saya dan Reza ingin mengundang keluarga besar ke rumah baru kami minggu depan. Alamat lengkap menyusul ya. Mohon kehadirannya, karena saya ingin memperkenalkan tempat baru kami dan merayakan pencapaian kecil saya. Terima kasih sebelumnya. Tak ada respons selama beberapa jam. Baru menjelang malam, Bu Retno membalas pendek. Rumah baru? Siapa yang beliin? Reza nggak cerita apa-apa. Naya hanya menjawab, nanti ibu lihat saja sendiri. Hari itu pun tiba. Sebuah SUV hitam berhenti di depan gerbang besi tinggi, berornamen emas yang baru dipasang 3 hari lalu. Di baliknya, berdiri sebuah rumah 2 lantai bergaya modern minimalis, dengan halaman luas, taman mungil di samping, dan garasi terbuka yang memajang mobil sport putih. Bu Retno turun dengan langkah ragu, menatap rumah yang jauh lebih mewah daripada rumah lamanya. Rani dan Dimas menyusul, terdiam. Mata mereka menyapu lantai marmer mengilap, fasad batu alam, dan jendela besar dengan tirai otomatis. Ini beneran rumah kalian? Tanya Bu Retno pelan. Naya membuka pintu, berdiri anggun mengenakan blaus sutra gading dan celana panjang putih. Rambutnya disanggul elegan, wajahnya bersih, dan senyumnya tenang. Silakan masuk, Bu. Ini rumah saya. Atas nama saya, bukan Reza. Suasana di dalam rumah terasa seperti mimpi bagi para tamunya. Interior elegan, dinding penuh lukisan kontemporer, dapur terbuka dengan island table marmer Italia, dan meja makan dari kayu jati berukir. Semua tertata dengan sempurna, jauh dari bayangan keluarga yang dulu merendahkannya. Ini kamu yang bangun sendiri? Gumam Rani, suaranya sedikit tercekat. Naya mengangguk. Dari hasil bisnis kecil-kecilan saya. Dimulai dari gudang belakang, ingat? Yang kalian sering ledekin waktu itu. Reza yang berdiri di samping tak banyak bicara. Ia tampak bingung, terpaku, bahkan sedikit malu. Ia tak pernah tahu sejauh apa istrinya melangkah, tak pernah peduli cukup untuk bertanya. Di ruang tamu, Naya menyuguhkan makanan dari catering premium. Mertua dan ipar makan dalam diam, hanya sesekali saling pandang. Mereka mulai menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan, bahwa perempuan yang mereka hina ternyata tak butuh validasi untuk menjadi besar. Saya juga sedang dalam proses mendirikan butik offline, lanjut Naya dengan tenang. Sudah dapat investor luar negeri. Katanya brand saya punya potensi besar. Brand? Tanya Bu Retno, kini lebih pelan. Ya, nama saya sendiri. NR Atelier. Naya tersenyum. Mungkin nanti bisa bantu promosi ya, Bu? Rani, kalian kan punya banyak koneksi. Rani menunduk, entah malu atau bingung harus berkata apa. Bu Retno hanya mengangguk pelan. Suasana hari itu berubah drastis. Dulu mereka datang untuk menjatuhkan, kini mereka pulang membawa rasa tak percaya. Reza bahkan belum bicara sepatah kata pun sejak masuk rumah. Ia menatap dinding, sofa, dan istri yang tak lagi sama. Di teras, saat mereka bersiap pulang, Bu Retno akhirnya berkata, Naya,
Kamu hebat juga ya. Naya menatapnya lembut. Saya hanya ingin dihargai, Bu. Bukan karena harta, tapi karena saya juga manusia. Mobil mereka pun melaju menjauh, meninggalkan rumah yang bukan hanya bangunan megah, tapi simbol kemenangan senyap seorang perempuan yang pernah diremehkan. Di balik pintu, Naya berdiri sendiri. Bukan karena kesepian, tapi karena akhirnya ia berdiri sebagai dirinya sendiri, tanpa bergantung, tanpa takut, tanpa menunduk lagi. Sejak kunjungan ke rumah Naya, keluarga Reza seperti kehilangan kata. Grup WhatsApp keluarga yang biasanya ramai dengan kiriman meme dan foto belanja, Rani tiba-tiba hening. Tak ada sindiran, tak ada komentar. Diam yang aneh, diam yang menggigit. Reza mulai berubah. Setiap malam ia mendadak ingin tahu. "Nei, dari mana kamu tahu cara bangun bisnis kayak gitu? Kamu pernah ikut pelatihan ya? Kok aku nggak tahu?" Naya hanya menjawab singkat, tenang, tanpa menyindir balik. "Aku belajar sendiri. Waktu kamu sibuk main game atau lembur sampai malam." Reza tidak membantah. Ia tahu semua benar. Ia sadar betapa selama ini ia hanya hidup di lingkar kenyamanan, membiarkan istrinya berjuang dalam bayang-bayang. Ia tidak pernah mengangkat suara untuk membela Naya, tak pernah benar-benar menghargai keberadaannya, hanya menganggapnya istri baik-baik saja. Tapi sekarang dia merasa kalah. Bukan karena Naya lebih sukses, tapi karena ia tak pernah menjadi bagian dari kesuksesan itu. Suatu malam, Reza duduk di ruang tamu rumah baru mereka. Matanya menatap katalog properti yang Naya simpan di rak, semua atas nama sendiri. Ia mencoba bicara. "Nei, kita baik-baik aja kan?" Naya menoleh, menatapnya sebentar sebelum kembali fokus pada laptopnya. "Kita baik. Tapi sekarang aku nggak lagi bergantung pada Muza." "Dan itu membuatmu panik ya?" Reza terdiam, tak mampu menyangkal. Hari-hari berikutnya, perhatian dari keluarga Reza mulai berdatangan. Bu Retno mulai sering kirim pesan, bertanya kabar dengan nada manis yang asing. Rani tiba-tiba memfollow akun bisnis Naya dan mengirim DM seperti sahabat lama. "Keren banget, Nei. Kalau butuh bantuin promo, kabari aku ya." Naya membalas dengan sopan, tapi hatinya tak tersentuh. Ia tahu, semua ini bukan karena mereka berubah hati, tapi karena mereka akhirnya melihat nilai dalam dirinya. Setelah nilai itu berupa uang, properti, dan kesuksesan yang bisa dipamerkan. Suatu malam, Naya duduk sendiri di ruang kerja. Ia membuka foto-foto lama. Saat ia duduk di dapur mertua dengan air mata tertahan. Saat ia dikatai di meja makan. Saat ia berdiri di balik bayang-bayang Reza. Dan sekarang semuanya terbalik. Tapi yang paling menyakitkan bukan hinaan itu. Bukan ejekan Rani. Bukan sinisnya Bu Retno. Yang paling menyakitkan adalah diam Reza. Diam yang dulu mengabaikannya. Diam yang dulu membiarkan ia terluka. Diam yang sekarang saat semuanya berubah, justru mencoba mendekat tanpa pernah benar-benar minta maaf. Naya menarik napas panjang. Ia tidak marah, tidak membenci. Tapi ia tahu, ia tidak akan pernah lagi menjadi istri yang sama seperti dulu. Matahari sore menerobos jendela kaca besar ruang tamu rumah Naya, memantulkan kilau keemasannya ke permukaan lantai marmer yang mengilat. Rumah itu terasa hangat, bukan karena perabot mahal atau pendingin ruangan, tapi karena Naya kini hidup di dalam ruang yang ia bangun sendiri, dengan tangannya sendiri. Sore itu Reza duduk di seberang meja makan, memegang secangkir kopi yang sudah mendingin. Ia menatap istrinya dengan mata yang penuh pertanyaan, seperti mencari jawaban yang tak pernah ia pedulikan sebelumnya. "Nei," suaranya berat, hampir gemetar. "Aku sadar, selama ini aku nggak pernah benar-benar jadi suami yang baik. Aku biarin kamu dihina. Aku diem aja waktu mereka jatuhin kamu." Naya menutup laptopnya. Ia menatap Reza, bukan dengan marah, tapi dengan kelelahan yang telah lama terpendam. "Aku nggak butuh suami sempurna, Reza. Tapi aku butuh seseorang yang berdiri di sampingku, bukan hanya di atas kertas nikah,
yang berani bersuara waktu aku diperlakukan tidak adil, yang ngelihat aku bukan cuma dari apa yang aku punya atau nggak punya. Reza menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku mau perbaiki semuanya. Terlambat, Za, ucap Naya lembut. Bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku udah belajar jadi cukup sendiri. Keputusan itu tidak keluar dari kemarahan. Ia lahir dari kedewasaan. Dari luka yang sudah terlalu dalam untuk dijahit kembali. Dari kesadaran bahwa cinta tanpa penghargaan adalah kandang tanpa pintu. Beberapa minggu kemudian, Naya resmi pindah ke rumah barunya. Rumah itu tetap menjadi miliknya, tapi kini ia tinggal sendiri. Reza pindah ke apartemen sewa atas kesepakatan bersama. Mereka berpisah tanpa perang, tanpa drama, hanya dengan kejujuran yang terlambat. Keluarga Reza terdiam, tidak bisa menahan, tidak bisa menyalahkan. Bahkan Rani dan Bu Retno tak lagi punya bahan sindiran. Naya telah berada di tempat yang terlalu tinggi untuk mereka jangkau, bukan karena harta, tapi karena martabat. Di bulan-bulan selanjutnya, Naya diundang menjadi pembicara di beberapa universitas. Berbagi kisah perjuangan sebagai perempuan muda yang memulai bisnis dari nol. Ia membuka kelas mentorship, memperkerjakan lebih banyak perempuan yang sebelumnya tak punya kesempatan kerja. Di salah satu seminar, saat ditanya apa kunci keberhasilannya, Naya menjawab, "Saya pernah diremehkan, ditertawakan, bahkan dicintai setengah hati. Tapi semua itu saya jadikan bahan bakar. Saya tidak membalas dengan benci, saya balas dengan pencapaian. Karena bagi saya pembuktian terbaik bukan dengan kata-kata, tapi dengan kilau yang tak bisa dibantah." Dan hari itu ruangan penuh tepuk tangan, bukan hanya untuk bisnisnya, tapi untuk perempuan yang berdiri sendiri. Dengan luka yang sudah ia ubah menjadi kekuatan tamat.